Ditolak Kerja, karya Bill Sabidan Pasarela, dibacakan oleh pembuatnya sendiri. Malam itu aku sedang di rumah temanku bernama Dimas, dan memang aku sering banget main atau menginap di rumahnya. Perkenalkan, namaku Bintoro, dan aku biasa dipanggil Binto. Aku lulus SMA pada tahun 2018. Aku berusia 19 tahun, begitu juga temanku Dimas. Kita adalah teman sekelas dan juga sebangku. Aku dan Dimas adalah teman yang sama-sama mempunyai latar belakang yang sama sebagai seorang yang hidup dari orang tua yang dibilang sederhana dan hidup apa adanya. Kami bukan terlahir dari orang tua yang kaya, dan kami juga sudah menganggur selama 1 tahun lamanya sejak kelulusan waktu SMK pada waktu itu. Kami menganggur bukan berarti tidak berusaha mencari pekerjaan. Kami sudah mendatangi beberapa toko, mall, atau bahkan perusahaan-perusahaan yang biasanya di depan tempat itu terdapat tulisan dibutuhkan karyawan baru. Kami selalu mendatangi tempat-tempat tersebut dan menaruh lamaran kerja kami di situ. Namun, mungkin itu bukan rezeki kita sih ya. Jadi kita tidak pernah mendapat panggilan interview dan susah mendapatkan pekerjaan. Tapi kami nggak pernah berhenti berusaha. Kami tetap optimis untuk mencari pekerjaan karena memang menganggur itu nggak enak. Dan kami harus memenuhi kebutuhan kami dan juga membantu ekonomi orang tua kami. Pada malam itu ketika aku main di rumah Dimas, seperti biasanya aku di ruang tamu dan aku dibuatkan secangkir kopi oleh ibunya. Ketika aku menyeruput kopi itu, aku memejamkan mata dan menikmati enaknya kopi hitam buatan ibunya. Kedatanganku di rumah Dimas saat itu adalah untuk menyiapkan berkas-berkas lamaran dan mencari pekerjaan untuk besok paginya. Ketika kami asik mengobrol dan selesai menyiapkan berkas-berkas lamaran pekerjaan itu, gak kerasa waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari, yang mana kami harus tidur untuk mempersiapkan besok paginya agar fresh dan gak lemas. Ketika aku mendengarkan alarm, saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 pagi. Dan aku harus membangunkan Dimas untuk siap-siap mandi, sarapan, dan kami berangkat mencari lowongan pekerjaan. Seperti biasanya, kalau misal pagi hari pas aku menginap di sana, ibunya dia itu selalu membuatkan sarapan, gorengan, dan kopi panas. Singkat cerita, ketika sudah melakukan persiapan semuanya, mandi, sarapan, ganti baju, menyiapkan berkas-berkas, dan akhirnya kami berangkat dari rumah pukul 7 pagi. Ketika kami di jalan, aku yang cerewet selalu ngajak dia ngobrol, "Dim, semoga hari ini kita dapat kerjaan yo. Capek aku nganggur terus. Gak bisa bantu orang tua, kita juga gak bisa beli barang-barang yang kita mau. Ya, semoga ini semua gak sia-sia ya, Dim." "Iyo Binto, semoga sih yo. Capek juga soalnya aku kayak gini terus." Dan pada waktu itu ketika kami naik sepeda motor dan berkeliling di kota Jember, tiba-tiba kami merasakan bahwa ban motor kami kempes. Dan pas kami turun, kami lihat ternyata bannya bocor. Kami bingung karena memang tambal ban waktu itu agak jauh dari tempat tambal ban kami bocor gitu kan. Akhirnya kami terpaksa jalan kaki untuk mencari tambal ban terdekat. Dan ketika kami jalan, ya kira-kira mungkin sekitar 3 kiloan lah ya, akhirnya menemukan tambal ban dan sepeda motor di jagrak tengah, dan si bapak-bapak tambal ban juga mulai menambal ban sepeda motor kami. Pada saat itu kami diam dan panasnya matahari saat itu membuat kami lelah. Akhirnya kami membeli air putih di warung yang gak jauh dari kami berada. Sebenarnya sih tempat kami cari pekerjaan itu bukan perkampungan atau desa, tapi perkotaan. Dimana sebenarnya banyak banget toko, mall, dan pusat perbelanjaan yang gede-gede gitu kan. Jadi setelah membeli air putih, kami iseng-iseng untuk jalan kaki sambil menitipkan sepeda motor di tukang tambal ban terdekat itu.
Niatnya ya karena memang berharap semoga ada toko yang sedang mencari karyawan dan kami bisa menaruh lamaran kerja di situ. Dan akhirnya nggak jauh jalan kaki dari tempat kami, terdapat salah satu mall di mana di mall itu terdapat mading dan kami mencoba untuk membaca mading itu. Dan ketika aku membaca, mataku tertuju pada sebuah lowongan pekerjaan di mana ada sebuah toko sepatu sedang mencari karyawan laki-laki untuk dijadikan pegawainya. Dan kami tanpa basa-basi akhirnya kami masuk mall tersebut dan mencari toko yang dimaksud dan segera menaruh lamaran kami di situ. Karena di toko itu dibutuhkan 3 pegawai laki-laki, kami berharap semoga kami adalah orang yang beruntung diterima kerja di situ. Dan setelah nggak lama berjalan, akhirnya kami menemukan tokonya dan kami menaruh lamarannya kepada mbak-mbak yang jaga toko di situ. Dan kami tanya, "Permisi mbak, di toko ini lagi cari karyawan baru ya?" Aku bertanya sama mbak-mbak penjaga toko sepatu itu. "Oh iya bener mas, kenapa ya mas?" Saut mbaknya. "Enggak mbak, aku sama temenku mau nyoba menaruh lamaran di sini, boleh ya?" "Oh boleh mas, boleh, dititipkan di sini aja. Nanti biar saya yang menyampaikan ke atasan saya." Akhirnya kami mencoba menaruh lamaran di situ dan setelah dari tempat itu, kami segera kembali ke tempat tempel ban tadi. Dan setelah sampai, kebetulan juga bannya sudah selesai ditambal, Dimas membayar dan pas aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 11:30 siang. Kita nggak kerasa keliling kota Jember sudah beberapa jam lamanya. Dan nggak tahu kenapa memang di hari itu cuacanya sangat panas banget. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang dengan harapan diterima bekerja di toko yang tadi kami taruh lamaran kerja. Setelah kami sampai di rumah, akhirnya aku membuka baju, mencuci muka, kita istirahat sambil ngopi-ngopi. Dan setelah ngopi-ngopi, akhirnya aku berpamitan sama Dimas dan ibunya untuk pulang ke rumah. Karena aku udah ditelepon sama ibuku. Singkat cerita, aku pamit pulang ke rumah. Dan akhirnya 1 minggu berlalu, aku coba telepon Dimas. "Dim, gimana? Kamu dapat SMS gak dari toko sepatu itu?" "Baru aja aku mau telepon kamu, Bin. Aku mau ngabarin kalau aku juga dapat SMS disuruh interview. Apa kamu dapat tah?" "Iya Dim, alhamdulillah aku dapat juga. Kalau boleh tahu, kapan kamu dipanggil untuk interview?" Bilangku. "2 hari lagi Bin," katanya Dimas. "Loh, sama kita, pasti jamnya sama sih, ini jam 8. Terus aku jawab, "Iya bener banget Dim, aku semangat," dan bilang kayak, "Berangkat bareng aja kita Dim, gimana?" Gitu. Dan singkat cerita, akhirnya aku menutup telepon, aku belajar interview dari internet, aku juga menyarankan Dimas untuk belajar juga. Dan setelah 2 hari kemudian akhirnya kita ketemu lagi. Aku berangkat dari rumahku sekitar jam 6:30 dan sampai di rumah Dimas sekitar jam 7:30 karena rumahku lumayan jauh dari rumah Dimas. Dan setelah sampai akhirnya kami segera berangkat ke tempat interview bareng. Ketika kami sampai di tempat interview, jam menunjukkan pukul 7:48. Akhirnya kami menunggu di sebuah lobi di mana kita kayak di ruko gitu ya kan. Di situ sudah ada beberapa orang yang juga mau interview. Dan setelah 1 jam menunggu dan satu persatu orang di situ dipanggil untuk interview, akhirnya ini giliran nomor urut kami. Dan kami dipanggil satu persatu. Pertama aku dan kedua Dimas. Setelah aku mulai masuk ruangan itu, di sana hanya ada bapak-bapak usia 50-an dan beliau adalah sebagai manajer toko itu. Dan setelah sekitar 20 menitan aku selesai di interview, akhirnya giliran Dimas dan setelah kita selesai interview, akhirnya kita dikasih tahu untuk menunggu informasi selanjutnya. Dengan catatan jika dipanggil lagi berarti tandanya kita lolos dan bekerja. Tetapi jika kita tidak dipanggil atau tidak dapat SMS tandanya kita nggak lolos.
Pada waktu itu aku hanya bisa berdoa semoga kita lolos dan akhirnya aku pulang. Kita sampai rumah sekitar jam 10-an dan aku juga langsung pulang ke rumah karena mau istirahat. Dan setelah itu seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, dan aku sempat beberapa kali telepon Dimas. Ternyata Dimas juga belum mendapatkan informasi soal SMS itu. Setelah itu sudah 16 hari lamanya, waktu itu jam 7 malam aku main ke rumah Dimas untuk membicarakan soal panggilan interview itu. Jujur awalnya kami sangat yakin dan semangat banget bahwa kami akan diterima. Karena memang pada waktu itu hanya ada 6 orang aja yang interview, dan kemungkinan lolos juga pasti banyak peluangnya. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan kami sedang mencari informasi tentang perihal loker yang kami tunggu informasinya. Kebetulan kami punya teman yang kerja di mall yang kami datangin waktu itu. Dan kami meminta tolong untuk mencarikan informasi soal lowongan pekerjaan di stand toko sepatu itu. Akhirnya, aku menelpon temanku dan setelah aku menjelaskan soal aku melamar pekerjaan dan lain-lain, akhirnya temanku membantu untuk menanyakan soal lowongan di sana. Dan pas temanku tanya di salah satu pegawai toko sepatu itu soal perihal loker dan lain-lainnya, ternyata si pegawai itu bilang bahwa 1 minggu yang lalu sudah ada 3 karyawan baru yang sudah kerja di situ. Setelah kami dapat informasi itu, kami langsung berhadapan dan sedikit kayak senyum-senyum sambil ketawa kecil gitu. Kayak kalian bisa ngebayangin lah ya, kayak kita berharap pada sesuatu dan kita yakin kita sudah menyiapkan banyak hal. Kalau misalkan nanti diterima, dapat gaji, kita pengen beli ini, beli itu, dan setelah dapat kabar seperti itu, ya otomatis kita tidak diterima kerja di situ. Pasti sedih sih, karena ini tidak sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Tapi mau gimana pun, tentang penolakan itu ya, itu semua tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Ya mungkin memang harus mengakui bahwa ini bukan rezeki kita. Dan pada waktu itu kita sama-sama meyakinkan bahwa ini bukan ujung dari kehidupan kita. Jadi kita sama-sama nyemangatin diri dan berusaha lagi. Dan kita juga harus memperbaiki lagi kesalahan-kesalahan yang mungkin membuat kita ditolak di perusahaan itu. Dan akhirnya mereka berdua tidak pesimis dan tidak putus asa untuk mencari pekerjaan. Cerita selesai. Kesimpulan pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah buat kalian yang sekarang lagi kerja dan ditolak dari beberapa perusahaan, jangan capek ya. Semangat terus cari kerja. Yakin aja semuanya itu hanya proses dan kalian juga harus terus belajar gitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin kalian tidak sadari. Ingatlah bahwa ada banyak hal yang harus kalian lakukan untuk kehidupan kalian ke depan. Dan semoga kalian menyadari itu dan terus introspeksi diri, kira-kira salahnya di mana ya. Dan semoga kalian suka cerita ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi.